Dan hari ini saya akan berikan tema yaitu sama seperti kemarin. Ini yaitu tentang kesetiaan, tetapi kita beri tema yaitu setia tanpa batas. Kita buka semua di dalam Habakuk 3 ayat 17. Kita buka Alkitab kita semua, Habakuk 3 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Mungkin agak sulit. Habakuk itu di dalam perjanjian lama sudah hampir-hampir tamat, udah hampir-hampir Zakaria di situ. Mungkin di daerah ini nabi kecil, Habakuk, Nabi Habakuk 3. Sudah ketemu belum Bapak Ibu? Amin. Ya, Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Kita bergantian membacanya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18. Allahku, Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Kalau Bapak Ibu lihat, di sini kita bisa melihat situasi di zaman Habakuk itu enak apa susah kira-kira? Susah. Karena waktu itu sedang mengalami penjajahan. Kenapa mengalami penjajahan? Karena akibat orang Israel tidak setia kepada Tuhan. Lihat di sini. Ketika umat Israel itu setia, Tuhan berkati. Zamannya Raja Daud diberkati, zamannya Raja Salomo diberkati. Nah, mulai dari anaknya Raja Salomo dan seterusnya, ini mulai mereka tidak setia kepada Tuhan. Akibatnya kalau tidak setia maka Tuhan akan tinggalkan mereka. Karena mereka itu sudah berselingkuh dengan dewa-dewa asing. Kalau kita lihat, tetapi ketika mereka dalam penderitaan, lihat, cara Habakuk itu orang yang luar biasa. Kenapa dilihat orang biasa? Karena kata-kata Habakuk ini adalah kata-kata orang dewasa. Dia tidak berkata, saya mau ikut Tuhan kalau diberkati. Saya mau ikut Tuhan kalau doa saya dijawab. Tetapi dia berkata apa? Sekalipun. Bapak Ibu tahu nggak lagu ini? Sekalipun aku dalam lembah, ku tak takut sebab kau beserta. Musik tahu nggak? Sekalipun badai korban ku tak sebab kau. Coba di C dulu. Ini apa ini? Benar. G. Coba G dulu. E aja. Yuk kita nyanyi dulu, ada nggak di situ? Ini lagu lama banget, nah ini dia. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun, waktu masih kecil nih, badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Langsung, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah.
kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Ayo kita ingat-ingat lagu lama sambil kita mengingat kebaikan Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Katakan aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, sembah Kau Tuhan. Enak juga ya, lagu lama ini waktu saya masih kecil, ini sudah luar biasa lagu ini memberkati saya. Tiba-tiba saya ingat lagi ini, sekalipun. Sama, sekalipun 2023 ini sepertinya hidup saya sesak, sepertinya hidup saya penuh dengan masalah, ada sakit, ada masalah, suami bikin ulah, istri bikin ulah, anak-anak bikin ulah, orang tua bikin ulah, apalagi yang bikin ulah, pacar bikin ulah, apalagi sana sini tetangga bikin ulah, banyak sekali masalah, tetapi ingat, kita masuk ke dalam refnya, kita tetap katakan, aku percaya. Berkat-Mu atasku tetap melimpah. Lihat di sini, cara supaya bisa bertahan adalah yang pertama adalah Habakuk mengingat pekerjaan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, supaya kita itu tidak bersungut-sungut, tidak menyalahkan Tuhan. Ini seringkali kalau ada masalah gampang banget kita menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain. Kita ingat, kira-kira lebih banyak mana pertolongan Tuhan atau musibah yang terjadi dalam hidup kita. Kita ingat-ingat. Ingat-ingat yang baik. Kadang orang Kristen itu suka amnesia. Kadang sudah diberkati terus-menerus, itu hilang sama seperti peribahasa. Susu sebelanga dirusak, apa? Nila setitik. Tuh, ini nila ini apa? Saya juga kurang ngerti. Nila itu tinta ya, tinta setitik rusak sebelanga. Ini, jangan sampai kasih Tuhan yang berlimpah-limpah rusak karena masalah yang sedikit. Ingat, yang pertama adalah supaya kita bertahan tanpa batas adalah mengingat apa? Kasih Tuhan. Nanti sebentar kita akan nyanyikan pujian ini. Ingat kasih-Nya. Misalnya Bapak Ibu, aduh ada masalah. Ingat, kalau saya misalnya ada masalah berat apapun, saya selalu ingat yang pertama, harusnya saya sudah mati umur 3 tahun. Tapi saya masih hidup. Itu aja sudah ketutup semua. Saya ingat, harusnya saya nggak jadi hamba Tuhan, harusnya mungkin saya jadi gembel, mungkin jadi preman atau jadi apa ya segala macam penjahat. Tapi sekarang saya lihat, saya ada di sini karena kemurahan Tuhan. Ingat terus. Saya tahu Bapak Ibu ada banyak kasih Tuhan, ingat itu. Yang kedua supaya kita bisa bertahan adalah Habakuk ini tadi lihat, biduan dengan permainan kecapi. Artinya Habakuk sedang apa? Sedang bermain kecapi, artinya sedang apa? Menyanyi dan memuji Tuhan. Kalau Bapak Ibu sedang dalam masalah, ingat kalau dalam masalah mulutnya itu jangan ngerep. Tahu? Itu tuh.
Ya mulai nge-rap sama istri, nge-rap sama suami, nge-rap, tahu nge-rap ya. Mulutnya itu, wah terus. Lebih baik seperti kayak Pak Sugeng. Belum sejam udah muncul nyanyi lagi. Coba Bapak Ibu lihat. Belum sebentar nyanyi lagi. Nah Pak tapi saya suaranya pales. Kalau suara pales bisa ada MP3 kan? Nyalain lagu rohani. Bolehlah sekali-sekali lagu dangdut. Tapi jangan seharian lagu dangdut. Terus ingat loh. Lagu itu akan mentransfer segala sesuatu dalam hidup kita. Lagu dunia, saya nggak anti lagu dunia, tapi cari lagu-lagu yang bagus. Begitu. Jangan lagu-lagu yang begini nih. Lelaki buaya darat, buset. Nah itu, terus apa lagi? Lagu-lagu apa namanya? Jablay, jablay. Nanti jadi jablay beneran. Lagu dangdut juga jangan yang tentang perselingkuhan, patah hati. Jadi patah hati betulan. Jadi lagu kan ada banyak, itu yang membangun. Lihat lirik-liriknya, karena itu akan merema dalam hidup kita. Ketika kita katakan baik, maka akan terjadi. Ketika kita menyanyikan lagu kan memperkatakan. Ketika kita memperkatakan, maka itu juga yang akan terjadi. Tuh lihat. Yang ketiga, tidak lama-lama kalau saya. Yang ketiga adalah supaya kita bisa bertahan tanpa batas adalah kedewasaan iman. Ingat ada kata apa? Kedewasaan iman ada tanda sekalipun. Ini adalah kedewasaan cinta tanpa syarat. Saya akan menikahi kamu sekalipun kamu tidak punya apa-apa. Mari kita memulai dari nol. Tuh lihat. Jangan lawan kata sekalipun apa kira-kira? Sekalipun? Apa lawan kata sekalipun? Hah? 2 kali pun. Ya. Ini asik nih. Sekalipun, sekali, 2 kali. Ya betul. Iya. Ya. Bapak Ibu, ada 2 yang saya tutup. Saya tutup ini dengan kita itu ada 2 sifat manusia. Manusia itu bisa jatuh ketika sedang ada masalah. Justru dia jatuh. Ketika ada masalah, dia bersungut-sungut, dia meninggalkan Tuhan. Tetapi ada satu lagi manusia, ini semuanya negatif. Justru dia jatuh ketika dia diberkati Tuhan. Ketika dia banyak uang, ketika tidak ada kendaraan jadi ada kendaraan, justru dia mulai kasihnya tawar. 2 hal ini tidak boleh terjadi dalam hidup kita. Kita harus berkata sekalipun Tuhan berkati atau tidak berkati. Sama seperti Ayub. Kalau Tuhan sembuhkan atau tidak sembuhkan. Sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego, SMA. Mereka berkata, kalaupun Tuhan tolong, ataupun Tuhan tidak tolong, saya tidak akan menyembah kepada Baal. Oleh karena itu, ingat, ini adalah sebagai loyalitas kesetiaan kita kepada Tuhan. Setia. Orang setia itu harus memakai kata sekalipun. Sekalipun Bapak Ibu sudah agak-agak hatinya ini tawar kepada pasangan Bapak Ibu, tetap harus bertahan karena itu setia. Tanda kesetiaan kepada Tuhan. Sekalipun kita di sini agak-agak kurang bagaimana begitu, tetap kita setia. Mungkin kita berkata, tapi itu lupa ngomongin saya. Mungkin sekarang mungkin sudah tidak ada yang seperti itu. Tetapi ingat, dalam setiap perkumpulan selalu saja ada masalah. Saya punya keluarga besar, kalau kumpul pasti ada gegerannya. Betul? Betul apa betul? Tetapi keluarga tetap keluarga. GPDI kasih meskipun ada masalah, tetap kita satu keluarga di dalam Tuhan. Itulah indahnya.
Kalau kita tetap setia, mari 2024 ini semakin hari, semakin kita akan melihat kebaikan Tuhan. Nyanyikan pujian ini kembali. Kita tutup di dalam doa dan kita akan mulai sesi kesaksian. Siapkan kesaksian Bapak Ibu atau pujian Bapak Ibu. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai ombak datang menerpa, ku takut sebab kau di sisiku. Dari awal. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisi. Katakan aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Mari kita angkat tangan Bapak Ibu, katakan aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutimu. Ku puji. Sekali lagi katakan. Mari perdengarkan suara Bapak Ibu. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Biarlah kami tetap mau setia, sekalipun ada masalah, cobaan, silih berganti. Tapi kami tahu, kami mengingat kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu begitu besar. Mungkin cobaan dan masalah kami hanya sedikit, tetapi kasih karunia Tuhan itu sangat besar di dalam hidup kami. Dan kami mau memulai memuji, menyanyikan. Karena kami tahu ketika kami memuji, menyanyikan pujian, maka tembok-tembok Yeriko pun akan runtuh dengan pujian dan nyanyian kami. Dan kami tahu Tuhan, ketika kami berkata sekalipun, itu tanda kami adalah orang-orang dewasa. Jadikan kami dewasa di dalam rohani kami. Supaya Tuhan kami ikut Engkau bukan karena berkat-Nya, tetapi karena kami cinta kepada pribadi-Mu Yesus. Carilah Tuhan dahulu serta kebenaran-Nya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sebelum kita masuk, dimatiin. Di pause saja. Sebelum kita masuk di dalam acara berikutnya,
Bisa. Selamat malam. Shalom, selamat malam. Shalom. Puji nama Tuhan. Tahun 2023 dari awal tahun sampai akhir tahun 2023 ini, untuk permohonan doa saya tetap ingin supaya Tuhan Yesus selalu memberikan saya kesehatan. Tapi itu semua Tuhan sudah berikan pada saya selama 1 tahun ini. Tuhan selalu memberikan saya kesehatan, selalu memberikan yang saya doakan Tuhan Yesus sudah selalu jawab. Pertolongan Tuhan itu sungguh luar biasa dalam hidup saya. Saya mau menyaksikan gimana lagi-lagi Tuhan Yesus itu selalu baik ya. Saya ada pergumulan itu dalam pekerjaan saya ini akhir-akhir ini. Saya itu rasanya kayak pingin ngomong gitu ya sama bos saya, tapi nggak tahu kenapa Tuhan Yesus itu kayak menahan saya untuk selalu sabar, tenang untuk menghadapi. Tapi lagi-lagi Tuhan Yesus menolong dan membuka jalan buat saya. Akhirnya dalam pergumulan saya itu Tuhan Yesus menjawabnya dalam arti kemarin itu 3 hari sebelum akhir bulan ini Tuhan Yesus sudah menjawab doa saya. Dalam arti itu Tuhan Yesus sudah memperlihatkan gitu loh, bahwa mana yang benar sama mana yang salah. Tanpa saya harus ngomong sama bos saya, tapi Tuhan Yesus sudah ibaratnya itu sudah membuka jalan itu semua. Ini kedua kalinya seperti ini. Dulu juga saya mengalami, saya itu difitnah sama orang. Saya itu namanya manusiawi itu kan pasti otomatis hati ini kan kepingin banget untuk melabrak ya. Tapi Tuhan Yesus kayak menahan untuk supaya saya sabar. Dengan seperti itu Tuhan Yesus menggerakkan tangannya, bukan saya yang melabrak orang itu, tapi orang lain yang melabrak orang tersebut. Dan 2 kali yang kejadian ya seperti yang saya alami di tahun-tahun yang lalu. Tuhan Yesus sudah tolong saya, Tuhan Yesus sudah menjawab setiap doa-doa saya. Itu aja kesaksian dari saya, terima kasih. Puji Tuhan, silakan langsung dilanjutkan. Shalom, selamat malam. Shalom. Proses Tuhan dari awal 2003 sampai sekarang ini sungguh luar biasa. Sampai yang proses terberat itu waktu ya Bapak sakit bulan 8 itu, dari 4 bulan ini sudah proses yang luar biasa, bolak-balik ke rumah sakit. Dan saya sampai, Tuhan saya sudah pasrah apa kehendak-Mu, cuma hanya itu yang bisa yang saya rasakan. Terus juga ya yang berat itu menjalani prosesnya di saat di rumah sakit itu, lihat ya semua mungkin kalau lihat orang sakit dan sangat bolak-balik di masuk ICU itu sungguh luar biasa prosesnya. Dan hati ini selalu dikejutkan dengan yang luar biasa dari Tuhan. Dari Bapak sampai nggak sadar, sampai gagal nafas, itu saya pun menghadapinya di sana sendiri, yaitu cuma minta kekuatan dari Tuhan, minta kesabaran dari Tuhan. Semua keputusan itu semua itu harus cepat, dan itu semua keputusan harus saya sendiri yang memutuskan karena saya di sana sendiri. Tapi Tuhan ya sudah berkehendak lain, mungkin sudah nggak sakit lagi. Cuma itu kesaksian dari saya. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Tuhan terus berikan penghiburan. Shalom, selamat Shalom. malam. Saya mengucap syukur dari awal tahun 2023 sampai akhir ya 2003 ini. Penyertaan Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan saya, dalam keluarga kami. Tahun ini yang berasa
agak berat saat Darren sakit, masuk rumah sakit yang 9 hari. Kalau mengingat itu saya suka menangis bukan karena sedihnya masuk rumah sakit, tapi karena kemurahan Tuhan yang sungguh luar biasa. Penyertaannya, kasihnya, orang-orang di sekeliling saya yang penuh kasih, begitu banyak silih berganti datang memberi kekuatan, memberi semangat. Terlebih Tuhan yang sungguh luar biasa memberi kekuatan pada saat waktu itu. Semua terlewati dan saat mengingat sampai sekarang kalau saya mengingat kejadian itu, saya menangis, tapi menangis bersyukur dan berterima kasih Tuhan proses semuanya. Kadang kita dikasih sakit, kita dikasih jatuh bukan karena Tuhan tidak sayang, tapi karena justru Tuhan sayang. Dia ingin kita senantiasa selalu berada di dekat Dia. Dan tahun ini juga terakhir Papa yang masuk IGD di Bunda, waktu itu sesak nafas. Saya sempat juga ngerasa berat waktu itu. Dulu saya sudah pernah kesaksian. Saya berdoa minta sama Tuhan, Tuhan jangan dulu, saya masih ingin sama Bapak saya. Dan puji Tuhan sampai saat ini Papa masih bersama-sama kami. Walaupun saat ini agak-agak kurang enak badan, tapi dari kejadian yang rumah sakit Papa di IGD itu, saya merasa saat Papa diberi kesehatan kembali itu adalah kesempatan saya. Saya harus memberikan yang terbaik untuk orang tua saya. Dan saya tidak mau menyanyiakan bahwa setiap yang 1 detik ke depan aja yang kita rasakan adalah kesempatan yang luar biasa datang dari Tuhan. Kita jangan menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan kasih. Dan saya berharap di tahun depan, karena tahun kemarin saya tidak ikut ibadah akhir tahun karena saya di Blora. Mertua waktu itu baru-baru jatuh dan kena stroke, jadi saya Desember yang akhir tahun 2002 saya 2 kali di Blora, jadi saya tidak mengikuti ibadah yang tahun kemarin. Tapi penyertaan Tuhan tetap luar biasa dalam kehidupan kami. Kemarin pulang Ibu, puji Tuhan sudah mulai bisa duduk walau dibantu, bisa berjalan walau harus dipopong, tapi semua proses saya bersyukur Ibu tetap semangat dalam keadaan sakitnya, walaupun di usia 74 dia tetap semangat. Setiap kita pulang selalu menangisi anak-anaknya karena di sana cuma ada ipar tapi beda rumah sama satu kakak ipar juga yang satu rumah yang belum nikah. Kalau kita pulang selalu menangis dan kita berdoa sama-sama. Setelah saya pamit, saya bilang, Ibu besok kita pulang lagi, Ibu sudah bisa jalan, amin. Dia bilang amin, ya semangat. Dan saya bersyukur di tempat ini semua juga merasakan kasih Tuhan dari Januari sampai Desember, semuanya Tuhan tambahkan 1 umur lagi, biar tahun depan semuanya semakin menjadi lebih baik lagi, dekat lagi dengan Tuhan, tambahkan imannya dan menjadi jemaat yang mencintai Tuhan sekali. Tuhan tetap Tuhan Yesus, amin. Amin, puji Tuhan. Silakan. Shalom, puji Tuhan. 2 poin doa yang saya tulis di tahun 2023. Enggak banyak sih, cuma dua aja. Tapi puji Tuhan, 1 dijawab Tuhan, 1 enggak. Tapi tetap saya percaya apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup saya itu semua yang terbaik dalam hidup saya. Proses Tuhan
yang saya lalui ini untuk mendewasakan saya, untuk memurnikan saya. Dari apapun yang terjadi, saya tidak kecewa, saya tidak marah, saya terima dengan sukacita dan damai sejahtera. Dari tahun ke tahun memang selama saya menikah, selama berapa ya? 11 tahun, selalu saya berdoa pengen punya keturunan. Dan itu hal yang berat ya bagi seorang istri. Saya nangis lagi. Tapi saya enggak lihat beratnya. Saya percaya apapun yang terjadi, saya punya Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang memberi saya kekuatan. Seperti yang tadi Om Jerry tadi sampaikan, dalam Habakuk sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, tapi saya tidak kecewa apapun yang terjadi, saya mau ikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Terima Tuhan, saya nambahi sedikit kesaksian bahwa di tahun 2023 ini memang sangat luar biasa atas penyertaannya Tuhan. Yang pertama-tama yaitu kesehatan bagi kami semua, yang bagi keluarga kecil kami, Tuhan selalu memberikan kesehatan dan bahkan perlindungan dan bahkan berkat yang luar biasa, dan juga kebahagiaan yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami. Baik dalam rumah tangga, di dalam segala hal apapun itu Tuhan selalu menyertai dan selalu mendewasakan di dalam menjalankan sebuah kehidupan dalam rumah tangga. Memang benar ya, berat rasanya 17 tahun itu penantiannya berat, tetapi saya yakin dan percaya seperti matahari yang tidak pernah terlambat untuk bersinar dan tidak pernah terlambat untuk tenggelam. Dan saya mengimani kalau Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Entah kapan itu Tuhan kasih yang terbaik, tetapi saya yakin dan percaya, saya selalu tetap menunggu sampai Tuhan itu benar-benar memberikan mujizat itu pada kami. Dan juga saya juga menambahkan kalau sama syukur, sebentar lagi kita akan menyongsong tahun 2024, kiranya di tahun 2024 kita bisa menjadi lebih baik lagi dan bahkan diberkati luar biasa bersama dengan Tuhan. Terima kasih, itu sudah dari saya. Terima kasih. Amin. Shalom, selamat malam. Kalau kemarin saya menulis Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, tahun ini tahun kebaikan bagi saya khususnya. Ada banyak hal ketika saya menghadapi sesuatu, saya katakan, Tuhan, apapun yang terjadi kami percaya kebaikan Tuhan yang akan Kau nyatakan. Ternyata di tahun ini saya panen berkat. Doa-doa yang sebelumnya saya doakan bahkan lama sekali ya, Tuhan itu jawab. Jauh lebih banyak, jauh lebih dahsyat yang saya minta. Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Yang mustahil itu Tuhan itu sanggup melakukannya dengan kuasa doa, itu yang saya alami. Jadi ketika kita menghadapi segala sesuatu, jangan cepat bersungut-sungut, tetap mengucap syukur. Sekalipun sesuatu hal itu tidak baik, tetap katakan, pasti ada sesuatu yang akan engkau kerjakan dalam hidup Tuhan. Itu yang saya rasakan. Sekalipun keluarga kami tidak bersama dengan kami, itu juga mendatangkan kebaikan. Mereka yang biasanya aras-arasan, bermalasan, mereka tahun ini giat melayani Tuhan, giat ke gereja. Itu kebaikan yang saya rasakan. Biarlah tahun 2024 ini kita boleh tetap mengucap syukur apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, supaya Tuhan itu selalu mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mbah Dalinem nggak mau, Mbah? Salam. Terima kasih buat malam yang indah ini di akhir tahun 2023. Di tahun 2023 ini saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan ya. Meskipun banyak, kalau di
bilang mungkin ya banyak cobaan lah. Tapi yang saya pikirkan sih bukan masalah cobaannya itu. Tuhan beri kekuatan dari situ. Amin, kamu biji mataku. Kamu tetap berdoa dan kamu jangan khawatir. Kau pasti akan berikan yang terbaik. Kamu akan berikan yang terbaik. Apa yang terjadi di dalam kehidupanmu. Jadi Tuhan membukakan mata buat saya bahwa semuanya itu adalah Tuhan yang melakukan dan Tuhan memberikan yang terbaik buat saya. Baik dalam keluarga saya, sampai saat ini Kau berikan kesehatan, rumah tangga yang bahagia, yang baik. Tuhan inginkan saya untuk bertumbuh dalam setiap pertumbuhan iman saya. Dan saya tidak akan menyesal apapun yang terjadi. Saya percaya apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan lakukan buat keluarga saya, buat saya itu yang terbaik buat saya. Saya percaya. Terima kasih dan saya percaya di tahun 2024 Tuhan akan berikan yang terbaik buat keluarga saya dan saya secara pribadi. Terima kasih. Puji Tuhan, silakan. Salam, selamat malam, puji Tuhan. Enggak terasa, kira-kira kurang setengah jam kita masuk tahun 2024 ya. Saya enggak kerasa kalau malam ini malam mengakhiri tahun 2023. Seakan-akan apa ya, saya kok merasakan Tuhan itu baik ya. Kalau sampai hari ini kami berada bersama-sama anak-anak semua, ini bukan karena kuat dan gagah kami, karena Tuhan senantiasa menolong bagi setiap orang, bagi setiap anak yang senantiasa menanti-nanti Tuhan. Menanti-nanti Tuhan bukan berarti pasif tetapi aktif. Ini penting kan Bapak, supaya kita mau melakukan apa yang Tuhan mau. Saya yakin percaya Tuhan itu baik adanya. Saya melihat dari tahun ke tahun sampai hari ini saya melihat betapa baiknya Tuhan. Jadi saya merasa saya tidak bisa berbuat banyak untuk apa yang bisa saya lakukan. Tetapi saya bersyukur saya boleh melihat bagaimana kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan selama ini. Ya, sekali lagi saya nggak kerasa toh saudara. Kalau sudah mengakhiri tahun 2023 ya, karena ini kebaikan Tuhan ya, bukan berarti tidak ada masalah, ada, tetapi saya belajar enjoy apapun yang terjadi. Saya tetap katakan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu berkuasa, Tuhan sanggup berbuat sesuatu apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Oleh sebab itu biarlah ini menjadi momen yang terindah bagi kita untuk masuk tahun 2024. Kita harus pastikan bahwa Tuhan sanggup menolong kita semua. Amin. Ya. Selamat malam Bapak Ibu. Salam, kami ucapkan terima kasih dan selamat menempuh yaitu selamat tahun baru. Yang mana kami merasakan akan pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa dalam 1 tahun ini ya Tuhan. Walaupun kami mengalami cobaan yang begitu berat ya. Habis suami kami sakit, enggak sembuh-sembuh. Terus setelah itu suami saya meninggal ya. Habis meninggal saya sendiri, yang pikiran saya itu suami saya meninggal sudah, aku enggak punya beban, maksud saya gitu. Enggak punya masalah, tapi ternyata masalah masih ada terus. Ternyata masalahnya itu dari diri saya sendiri, yaitu sakit. Sakit itu yang sering kali kami alami, ada aja sakit itu. Selama suami saya Tuhan panggil itu. Tapi kami tidak mengeluh, tapi kami bersyukur pada Tuhan akan pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa kami rasakan dari hari lepas hari, walaupun itu pahit sekalipun kami dapat kita telan bersama dengan Tuhan, kami mampu melakukan segala sesuatu. Khususnya yang mana kami
sakit itu ya bertubi-tubi, berganti-ganti sakit, sering ya. Tapi sampai saya gini, Tuhan kalau saya memang Tuhan panggil sekarang ini enggak apa-apa saya, Tuhan kami pasrah. Tapi ada hati kecil saya itu ada suara itu bilang gini, belum waktunya, sabar, belum waktunya. Aku sanggup melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kamu, kata gitu. Tapi kami rasanya mengalami hidup ini tidak kuat kalau bukan karena pertolongan Tuhan dan kuasa kasih Tuhan yang mampu memberikan kekuatan bagi kami pribadi khususnya. Kami rasanya ya kecewa, ya hampir-hampir putus asa mengalami kehidupan ini. Dulu waktu ada suami saya kami bisa sharing maupun curhat. Tapi sekarang tidak ada suami saya itu kami tidak bisa curhat. Kami menyadari kami tidak bisa mengandalkan manusia tapi hanya mengandalkan Tuhan. Bahwa hanya Tuhan saja yang menjadi suami saya dalam kehidupan saya yang sangat pribadi tahu akan kehidupan saya. Itulah yang suami saya yang sejati adalah Tuhan Yesus. Biarlah kami tetap setia percaya pada Tuhan Yesus. Biarlah sekali Tuhan Yesus, kami tetap percaya akan Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tetap melihat Yesus dan berseru pada Tuhan Yesus. Bahwa ada jawaban dan pertolongan yang begitu baik hanya dalam nama Tuhan Yesus saja. Itulah yang kami andalkan dalam kehidupan ini. Kami bersyukur kami bisa Tuhan tambahkan usia lagi pada 1 tahun ini, bulan Desember ini kami bersyukur. Kami rasanya tidak terasa kebaikan Tuhan luar biasa kami terima, kami rasakan itu. Kami seakan-akan yaitu tadi sangat kecewa dan putus asa gitu loh. Seakan-akan kami tidak bisa mengakhiri hidup dalam tahun ini, tapi itu semua karena kebaikan Tuhan sehingga kami dapat Tuhan tambahkan lagi usia ini. Kami bersyukur bahwa kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan itu yang begitu indah dalam kehidupan kami tidak pernah terbatasi oleh apapun. Itulah kesaksian kami bersyukur pada Tuhan. Ya, sebelum kita lanjutkan, saya ajak jemaat semua kita nyanyikan satu pujian. Apapun yang terjadi dalam hidupku, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang dalam lembah yang tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Dari awal katakan, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman, satu. Katakan kau berfirman. Kau berfirman
dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkan, tiada yang mustahil bagi Yesus. Sekali lagi, kau berfirman dan selamatkan, tiada yang mustahil bagimu. Yesus ku percaya, Yesus ku percaya, Yesus ku percaya. Yesus ku percaya padamu. Kita tahu, kita yakin apapun yang terjadi kita tetap percaya kepada Yesus. Ya, silakan dilanjutkan kembali. Shalom malam Bapak Ibu. Saya bersaksi dari awal Januari 2023. Berjalan kita memang semua tidak terasa, sudah mau sampai berujung 2023. Selama 2023 itu saya pribadi ya mengalami hal atau doa-doa saya, walaupun mau dijawab Tuhan atau tidak dijawab Tuhan, saya tetap percaya. Dan pada bulan berapa ya? Bulan 10 kemarin itu saya arahkan ke Bali. Cuman enggak tahu itu tanggal berapa itu. Nah, itu namanya sopir kan, kami juga di jalan itu mengalami, contohnya ya ekstrim itu pasti ada. Dan saya percaya Bapak Gembala kan ngomong, memang kita kalau belum waktunya atau antrian itu memang pasti selamat. Dan di Python itu kan saya bawa muatan itu kan 13 ton itu. Terus naik sampai di atas. Udah mau sampai di atas, kebetulan saya itu ikut mobil tronton bawa beton itu. Kan berhenti untuk pindah gigi. Dia pindah gigi mungkin kedua, saya dari 2 mau ke 1. Dan kalau tanjakan berat itu kan memang mobil tidak mungkin berdiri atau maju, pasti kan mundur. Tapi posisi di belakang saya itu saya tidak kena. Jadi saya ambil yang bagian kanan, terus tangan cegatin yang dari atas untuk turun, dikasih jalan. Kalau belakang yang mungkin serobot biasanya itu pasti kena. Dan mobil ya mungkin jarak 6 meter natap ke gunung itu. Terus saya pindah personelin ke gigi 1, orang kasih jalan semua, saya naik sampai di atas, turun itu. Saya tidak mau mikirkan itu, tapi dalam hati saya itu apa ya, harusnya saya itu kok bisa kejadian kayak ini. Memang kalau muatan berat, saya dari Surabaya perjalanan jauh muatan berat, biasanya kita tanjakan. Kenapa orang-orang itu kayak saya itu mengalami mundur atau bilang napas mobilnya habis itu. Itu saya ndak ikut aturannya. Kalau aturannya sebelum kita naik gunung, bawa muatan atau mesinnya panas kan kita harus dingini. Selama 2 jam mesinnya udah dingin baru kan kita lanjut. Itu memang dia naik. Itu tanjakan kayak apapun dia tetap naik. Kita enggak mundur. Nah, berlanjutnya lagi saya turun itu kok ada yang kayak nyanyi itu, nyanyi di dalam ini. Tapi lagunya itu gini. Mengikut Yesus
keputusanku. Dan iya, tiap kali saya pas ada dengar mungkin kayak ada renungan pagi di YouTube atau selalu ketemu lagu-lagu kayak gitu. Terus kemarin tanggal berapa juga gitu, saya lihat di TikTok itu ada orang Ambon, itu dia lagi berfirman, lagi menginjil di TikTok gitu, tapi dia selamatkan jiwa untuk ikut dari seberang ikut Yesus. Nah, itu pun nyanyi lagu itu saya dengar lagi. Terus pas waktu kita malam Natal itu selesai di rumahnya Bapak Paulus, saya duduk sambil sharing sama Bapak Paulus, ya nyanyi lagu itu. Dan saya bersyukur Tuhan Yesus itu memang dia nolong pasti tepat waktu. Dan saya juga percaya apa yang kita tidak pikirkan, nah itu Tuhan yang tolong kita. Tapi apa yang kalau kita pikirkan terus tiap hari, ini doa saya ini tidak terjawab, kok lama-lama kayak ada intimidasi di pikiran kita, kok doa kita dari tahun ke tahun tidak diterima Tuhan. Kalau bagi saya atau pribadi saya, ya saya terima Tuhan pasti tolong tepat pada waktunya. Jadi saya atas nama pribadi, keluarga, terutama untuk keluarga kami, kesehatan kami itu baik. Dan sebelum kami di GPD kasih, saya pernah kan bersaksi ke Bapak Gembala itu. Saya itu enggak tahu kata kayak air mata itu ada. Tapi kalau ada yang tersentuh itu tiba-tiba kayak jemaat bersaksi. Jemaat yang bersaksi itu saya rasa kok saya mau nangis. Gak pernah saya itu pikiran karena saya dari keluarga saya itu dari papa, nenek dan bapak sama saudaranya itu pokoknya tiap hari perang, ngamuk-ngamukan untuk rampas tanah. Jadi kita anak-anak itu enggak dihiraukan. Kalau sekali kita dekat pasti main fisik. Jangan ikut-ikut gitu. Udah. Jadi kita nangis-nangis itu sampai air mata udah enggak ada. Dan puji Tuhan sampai di GPDI kasih. Terima kasih juga buat Bapak Gembala, semua jemaat. Saya sebagai keluarga hadir di tempat ini, terima kasih. Mendoakan kami. Kami jauh rantau di sini, apapun kami tidak banggakan. Dan sebelum berakhir 2024, kami keluarga minta maaf kalau ada yang salah. Sekian dari saya, terima kasih. Mengikut Yesus keputusan, mengikut Yesus keputusan, mengikut Yesus keputusan. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sekali lagi, mengikut Yesus keputusan, mengikut Yesus keputusan, mengikut Yesus keputusan. Ku tak ingkar. Ya, berikutnya dilanjutkan. Shalom. Shalom. Saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Kebaikan Tuhan di tahun 2023 ini sangat luar biasa ya. Mungkin Tuhan kasih kesehatan, kasih berkat yang luar biasa buat saya. Tapi proses yang saya terima itu tidak mudah. Saya harus dihadapkan dengan orang-orang yang menguji kesabaran saya. Di sini Tuhan itu
mendidik saya untuk menjadi orang yang lebih sabar, lebih baik, dan menjadi orang yang rendah hati terutama. Biasanya saya itu tipe orang yang kalau disenggol orang itu paling nggak bisa. Di sini Tuhan itu proses saya itu luar biasa ya. Di sini saya disuruh untuk menjadi orang yang benar-benar rendah hati. Kalau saya dihadapkan dengan orang yang seperti ini, saya harus lebih banyak bersabar gitu. Saya membesarkan Ellen dari umur 3 bulan sampai sekarang itu bukan hal yang mudah ya saudara. Saya harus berjuang menjadi bapak sekaligus ibu itu kayak menguras segala pikiran gitu. Tapi di sini Tuhan itu sangat baik. Saya diberi kesehatan dan kekuatan saja itu sudah hal yang luar biasa buat saya. Demikian kesaksian saya supaya di tahun 2024 Tuhan lebih pakai saya lebih lagi dan memberikan saya kesabaran yang luar biasa. Terima kasih. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan saya. Di mana dulunya saya tidak mengenal Tuhan. Di sini saya benar-benar mengenal pribadi Tuhan itu seperti apa. Perubahan dalam hidup saya sungguh luar biasa. Dari saya yang suka emosi, temperamental, tidak bisa menguasai diri. Di sini Tuhan melahirkan saya menjadi manusia baru, di mana saya bisa menguasai diri saya. Dulu saya nggak pernah nangis. Jarang sekali saya tuh nangis masa muda saya, masa kecil saya. Tapi saat saya mulai mengenal Tuhan, mulai diubahkan hati saya, hidup saya. Gak tahu kenapa setiap penyembahan, setiap ingat kasihnya Tuhan yang begitu besar bagi saya tuh sering nangis gitu ya. Sering nangis gitu. Saya juga mengucap syukur dan berterima kasih di sepanjang tahun 2023 ya. Kasih Tuhan tetap sama, penyertaan Tuhan tetap sama, pemeliharaan Tuhan tetap sama, selalu ada dalam hidup keluarga saya. Di setiap musim kehidupan saya, Tuhan selalu ada. Penyertaan Tuhan sungguh luar biasa. Di tahun 2022 kemarin, 23 ya, kemarin itu saya menulis doa 4 pokok lah istilahnya. Yang pertama itu yang paling utama saya minta Tuhan, jangan pernah ambil rohmu daripada saya. Penuhi saya dengan hikmat-Mu. Saya ingin benar-benar mengenal pribadi-Mu Tuhan, itu paling utama yang saya minta sama Tuhan. Jangan pernah jauhkan hadirat-Mu dalam hidup saya, karena Tuhan adalah sumber segalanya dalam hidup saya. Kekuatan saya, semangat saya dalam menjalani kehidupan saya itu hanya roh-Mu Tuhan, saya minta itu. Dan pokok doa yang ketiga yaitu sudah dijawab Tuhan. Yang kedua, saya minta rumah, biar saya nggak ngontrak-ngontrak terus, capek Tuhan. 17 tahun menikah saya harus kontrak-kontrak rumah terus, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Di situ Tuhan jawab, Tuhan lancarkan semua, dari prosesnya, dari renovnya. Tuhan malah menyediakan kebutuhan yang tidak pernah saya pikirkan ya. Saat saya benar-benar mencintai Tuhan Bapak saya, sumber segalanya, tanpa syarat ya. Dengan ketulusan hati tanpa meminta, Tuhan selalu menyediakan. Bahkan dalam pekerjaan saya yang baru tanpa meminta pun Tuhan punya jalan buat saya gitu. Saya benar-benar merasakan Tuhan itu sangat baik. Saya memiliki Bapa yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk doa saya yang belum dijawab sama Tuhan, saya percaya
firman yang sangat memberkati saya, di mana carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Cari dulu kebenaran di dalam Tuhan. Maka semua akan ditambah-tambahkan kepadamu. Itu firman Tuhan yang saya pegang dalam hidup saya. Yang pertama yaitu memperbaiki dulu hidup kita semua di dalam Tuhan. Sungguh-sungguh mengikuti Tuhan tanpa syarat, benar-benar mengasihi Tuhan, itu yang saya pegang. Berkat jasmani itu Tuhan pasti ada tanpa meminta. Musim hidup saya nggak pernah kekurangan, Tuhan cukupkan. Mulai dari anak-anak sekolah, kebutuhan sekolah. Suami pernah sakit 2 bulan nggak kerja. Tuhan menyediakan semuanya tanpa saya meminta-minta. Tuhan selalu ada. Itu yang saya alami, kasih Tuhan begitu besar. Saya percaya doa-doa yang belum dijawab sama Tuhan, waktu Tuhan pasti ada buat saya. Di saat saya benar-benar mengandalkan Tuhan, mengakui Tuhan di setiap langkah saya, Tuhan bekerja atas hidup saya. Saya sering saat teduh kepada Tuhan, Tuhan bilang gini, taat dulu, bertekun dulu, jangan bersungut-sungut. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidupmu, dalam keluargamu. Tuhan pernah berfirman sama saya melalui saat teduh saya pegang janji Tuhan. Yang saya minta cuma satu, di tahun 2024, Tuhan saya mau sehat dalam rohani saya. Tuhan penuhi saya dengan hikmat-Mu. Saya bisa berjalan melewati setiap langkah kehidupanku di dalam Tuhan, bersama Tuhan. Saat kita berjalan di dalam Tuhan, mau ada angin, mau ada badai, kita tetap kuat tegak. Kita bisa menyelesaikan masalah kecil yang ada dalam rumah tangga kita tanpa bantuan orang lain, tanpa apapun. Karena kita punya Tuhan, Tuhan pasti tolong. Puji Tuhan, saya bangga punya Yesus. Sangat-sangat bangga. Sekali Yesus tetap Yesus, apapun itu. Saya juga sudah berpesan sama suami saya, kalau saya dipanggil Tuhan duluan, saya mau tetap ikut Tuhan. Saya mau tetap dimakamkan secara Nasrani, anak-anak saya juga harus mengikuti Tuhan sampai saya sudah pesan seperti itu. Saya sudah mempersiapkan diri saya, kalau sewaktu-waktu Tuhan sudah panggil saya bisa hidup di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, terima kasih. Itulah kesaksian saya, harapan saya di tahun depan, sehat rohani yang terutama, sehat jasmani, dan semakin mengandalkan Tuhan di setiap langkah kehidupan saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Musim akan selalu kasih
nama Tuhan, silakan dilanjutkan. Shalom, selamat malam. Saya bersyukur kami ada saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Mungkin awal kemarin saya juga absen untuk ikut doa. Awal tahun ini juga merupakan awal tahun yang lumayan berat buat saya. Karena di awal tahun saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan. Tapi di situ saya yakin dan percaya kalau Tuhan tidak akan membiarkan anak cucunya untuk meminta-minta. Di mana kita mau berusaha, Tuhan pasti buka jalan. Puji Tuhan, selama saya di rumah juga Tuhan masih mencukupkan kebutuhan kita semua. Penyertaan luar biasa Tuhan dalam kehidupan saya dalam tahun ini itu sungguh tidak di luar pikiran saya. Saya masih memikirkan Tuhan, saya butuh ini. Tapi di saat yang tepat Tuhan selalu sediakan. Semakin kesini saya semakin belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam keadaan apapun. Karena saya tahu saya juga manusia biasa. Saya bukan siapa-siapa tanpa Tuhan yang menuntun setiap langkah saya. Akhirnya saya juga mendapatkan pekerjaan baru. Saya berusaha untuk menikmati, untuk mensyukuri apapun yang ada saat ini. Karena saya yakin apa yang Tuhan sediakan saat ini memang itu yang terbaik buat saya. Di akhir tahun juga ada sedikit masalah yang membuat saya bimbang. Karena baru dapat tempat kerja baru, ternyata kantornya harus pindah ke yang lebih jauh lagi. Di situ saya berdoa sama Tuhan. Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Apa saya harus mundur atau saya harus tetap berjalan di jalan ini ya Tuhan? Saya bahwa pergumulan saya itu setiap hari dalam doa. Sampai akhirnya saya menikmati setiap pulang berangkat kerja itu memang sangat jauh, tapi karena kita merasakannya dengan syukur, sukacita, jarak yang sebegitu jauh itu nggak kerasa kayak tiba-tiba lu sudah sampai sini. Memang kalau di badan capek iya, karena saya juga masih kedagingan saya pasti capek iya, sampai biru-biru iya. Cuman karena kita merasakan pekerjaan itu dengan sukacita, pekerjaan yang jauh, yang berat, itu terasa Tuhan ringankan semuanya. Kebaikan Tuhan dalam tahun 2023 ini sangat luar biasa saya rasakan dalam keluarga saya. Berkat Tuhan yang tidak terpikirkan oleh saya, tapi Tuhan selalu tambahkan. Setiap harinya sampai saya tuh apa yang saya minta lagi, enggak ada Tuhan. Sudah Tuhan beri kesehatan untuk keluarga saya sudah cukup. Jadi setiap pokok doa yang saya minta tiap tahun cuman saya minta umur panjang dan kesehatan untuk seluruh keluarga saya. Dan puji Tuhan sampai saat ini kita masih dapat berkumpul bersama-sama. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah iman Tuhan kuatkan, itu sudah cukup buat kami. Saya juga selalu minta untuk pertumbuhan anak-anak saya supaya menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Apapun yang mereka berbuat, karena kita tahu pergaulan saat ini pergaulan yang tidak baik-baik saja. Dan kita orang tua hanya terbatas. Tapi kami percaya Tuhan kita tidak terbatas. Terima kasih. Sekian kesaksian dari saya, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, silakan dilanjutin. Shalom. Saya ingin menyaksikan kebaikan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan saya dari Januari sampai hari ini.
Tuhan tetap menolong, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dan sedikit saya bercerita, saya bergabung di STT Poko Anggur baru sekitaran 4 bulan. Saya pindahan dari universitas. Saya dulunya kuliah di universitas di Sulawesi Barat. Dan pas saat ini saya bergabung di STT Poko Anggur baru sekitar 4 bulan. Dan pada saat saya mau ke kampus yang baru itu, saya dari kampung berpikir mau ngulang dari awal. Karena kalau dari universitas ke STT itu nggak mungkin langsung semester 5. Tetapi pada saat itu saya selalu berdoa sama Tuhan. Saya selalu berdoa, saya berpikir bahwa tidak ada yang mustahil ketika kita bersungguh-sungguh sama Tuhan. Terus saya bilang sama dosen saya, bisa nggak kalau saya bisa masuk di semester 5, karena dulu saya sudah kuliah 2 tahun, sudah 4 semester. Terus dia bilang, nggak mungkin kamu bisa langsung semester 5 karena kamu itu pindahan dari universitas. Kalau misalnya kamu dari STT, iya bisa. Tapi pas saat itu selalu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan buka jalan, karena memang kerinduan saya itu dulu memang mau masuk di STT, tetapi orang tua kayak tidak membiarkan untuk masuk STT. Mereka berpikir lebih baik kamu kuliahnya di universitas, karena kamu juga nggak usah pergi jauh-jauh, kamu di sini nggak usah pergi terlalu jauh. Terus saya berpikir, karena memang kerinduan saya untuk masuk STT, kayak saya memang rindu untuk selalu dekat sama Tuhan, untuk melayani Tuhan. Dan karena Tuhan itu sungguh baik, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Puji Tuhan saya bisa lanjut semester 6. Ketika teman-teman saya, Kak Eno, Kak Debo udah 2 kali turun pelayanan. Pada saat ini adalah praktek pertama saya. Saya baru turun praktek pada saat ini, dan puji Tuhan itu dapat saya lalui, itu semua karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan saya. Saya selalu berpikir bahwa apapun yang selalu saya doakan itu cepat atau lambat Tuhan pasti jawab. Dan ketika kayak teman-teman saya berpikir bahwa gimana kamu, kenapa bisa sampai di sini? Tetapi saya menjawab bahwa ini bukan karena kekuatan saya, bukan karena apa yang saya maunya, tetapi ini semua karena ada rencana Tuhan yang terbaik untuk kehidupan saya. Dan selalu saya bilang sama teman saya, kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus fokusnya kita sama Tuhan. Jangan kita mau hidup seturut dengan kayak orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang jauh daripada Tuhan, karena kesempatan yang Tuhan berikan itu kita harus gunakan dengan baik. Tidak selamanya kita akan hidup di dunia ini, tidak selamanya. Ada waktunya nanti Tuhan memanggil kita. Disitulah kita dapat mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat di dunia ini. Apa kita tetap setia kepada Tuhan ataukah tidak. Dan saya sangat bersyukur, saya mau bilang terima kasih Tuhan, karena Tuhan sangat baik dalam kehidupan saya. Walaupun ini adalah Natal pertama, tahun baru pertama saya tanpa orang tua, tetapi saya sangat bersyukur masih ada Tuhan yang selalu menolong kehidupan saya. Masih ada teman-teman saya yang selalu mendukung, dan saya sangat bersyukur untuk 2024 ke depannya. Saya selalu berharap bahwa saya dapat melangkah bersama dengan Tuhan, karena semua apapun yang kita harapkan kita dapat capai ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih.
Ada lagi yang ingin bersaksi, mungkin satu orang lagi. Ada? Oh ya, ditutup Michael ya. 5 menit ya. Yes. Shalom, selamat malam. Jemaat yang hilang cuma nongol setahun sekali. Puji Tuhan, tahun lalu saya pokok doanya 7, yang dijawab cuma 2. Yang 5 belum. Tapi puji Tuhan, di tahun 2003 mungkin saya banyak mengalami posisi saya lagi di padang gurun, tapi saya percaya walaupun kita semua ini mungkin berada di padang gurun, tapi padang gurun itu menghasilkan orang-orang yang hebat. Tuhan Yesus pun diuji di padang gurun. Yohanes Pembaptis pun diuji di padang gurun. Musa diuji di padang gurun. Jadi banyak tokoh-tokoh Alkitab yang posisinya di padang gurun kehidupan, tapi mereka pada akhirnya mereka adalah orang-orang yang cemerlang. Sudah, itu aja kesaksian saya. Terima kasih. Puji nama Tuhan, singkat, padat, dan jelas. Dan saya mau berpesan kepada Bapak Ibu di tempat ini, bahwa ingat, seringkali kita itu menyiksa diri kita dengan sesuatu yang tidak real. Bukan real itu maksudnya apa? Tidak kelihatan. Sehingga yang tidak nyata secara fisik. Coba lihat Bapak Ibu, pasangan Bapak Ibu kelihatan? Lihat, coba saling memandang. Saya pandang, ini real, nyata bisa dipegang. Ya bisa disentuh, bisa dilihat. Lihat. Jadi, ingat, seringkali kehidupan kita, kebahagiaan kita, berkat kita itu hilang seperti uap hanya karena hidup kita itu selalu dihantui dengan segala sesuatu yang tidak nyata. Kita ingin ini, kita ingin itu, kita ingin ini, sehingga yang di depan mata yang justru itu berharga, keluarga kita berharga, saudara-saudara kita berharga, itu seperti hilang. Jadi efeknya kita marah-marah malah sama pasangan kita, malah kita wah kacau hidupnya. Tetapi dibalik, kalau ketika kita dibalik, ketika kita mendapatkan segala sesuatu yang tidak nyata, tetapi yang nyatanya hilang, kita baru sadar, aduh, ternyata contoh nih, saya mau harta, saya mau kekayaan, saya mau rumah, saya mau mobil, semuanya sudah. Tapi kita lihat, loh, kok istri saya malah sudah nggak ada, loh, malah anak-anak saya sudah nggak ada. Baru dia sadar, ternyata yang di hadapan dia itu adalah harta yang tidak ternilai. Lihat. Apa pesan saya di penghujung tahun ini? Nikmati hidup yang di depan mata. Kalau Tuhan sudah berikan itu, nikmati betul-betul. Bapak Ibu yang hubungan suami istri sudah mulai renggang, ingat, sebentar lagi pasanganmu akan meninggal. Udah gak mungkin hidup terus. Saya dan istri gak mungkin hidup terus. Ingat loh, saya gak tahu meninggal 70, 80 atau 50, saya tidak tahu. Saya gak tahu. Tetapi nikmati hidup. Selagi ada istri, nikmati. Jangan disia-siakan. Selagi ada anak, nikmati. Apapun yang di depan kita, nikmati itu berkat Tuhan. Semuanya karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari. Sebisa mungkin Bapak Ibu bisa bikin lingkaran. Oleh karena kebaikan. Kalau bisa suami istri, anak-anak berkumpul di satu tempat.
Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini.